Dua isu menarik yang akan kita bahas di video kali ini guys. Pertama adalah soal bagaimana kemudian Abraham Samad bersama dengan Kang Eep dalam satu podcast itu mengumbar-ngumbar satu informasi tentang bagaimana akan mengejar Jokowi tentang pemberantasan korupsi. Ini luar biasa. Di video itu disampaikan tentang kritik, bahkan mungkin saya sudah melihat ada hal yang nyinyir antara Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK tersebut, untuk kemudian menghajar Jokowi dan juga keluarganya. Nah, selanjutnya juga saya mau perlihatkan lagi kepada kalian semua. Ada satu video yang kemarin sudah kita upload bersama. Kita ketahui tentang bagaimana seorang Reza Indragiri, ya, beliau adalah pakar psikologi forensik, yang kemudian menilai seorang Gibran yang menurut dia tidak memiliki satu aktivitas, kualitas, dan kinerja yang aktif dan produktif. Pernyataan ini kemudian langsung dibantah oleh juru bicara presiden, ya, Hasan Nasbi. Ini menarik. Oke, kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada kalian semua, ini kita mengulangi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Bang Reza Indragiri. Beliau adalah salah seorang pakar psikologi forensik yang sering membantu setiap kasus-kasus hukum, membantu aparat penegak hukum kita ketika kemudian saksi ahli atau saksi kunci di setiap persidangan yang kemudian membutuhkan ahli forensik. Nah, beliau itu dalam satu podcast bersama Forum Keadilan, sudah saya share di video sebelumnya juga, itu menyebutkan tentang Mas Gibran itu tidak punya kualitas, kan gitu. Dia cuma formal saja. Website wakil presiden itu ya cuma sekedar bunyi-bunyian saja. Yang di-share juga itu sesuatu yang bukan gagasan dari Mas Gibran gitu. Nah, ini menarik pernyataan ini. Tapi kemudian itu terbantah dengan ada satu pernyataan dari Bang Hasan Nasbi yang merupakan ya kita sebut sebagai juru bicara istana lah, kan seperti itu. Oke, kita sepintas ya, kita dengarin dulu pernyataan-pernyataan singkat dari Bang Reza. Untuk katakanlah meninjau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau 100 hari pemerintahan Prabowo, oke lah. Dan orang juga banyak membicarakan itu. Iya, oke lah. Tapi kalau ada kata Gibran di situ sebagai wakil presiden, ya, jadi saya tidak sedang menyinggung dia dari sisi pribadi ini. Iya. Saya keberatan bicara soal itu. Patokan saya adalah pada pemberitaan di website wakil presiden. Ada dua hal yang coba saya ikuti, coba saya cermati di website wakil presiden. Satu, kegiatan hari demi hari wakil presiden. Yang kedua, pernyataan wakil presiden. Tuh ceritanya ada kayak naskah pidatonya itu. Kayak naskah pidato, berarti saya anggap itu sebagai pernyataan-pernyataan resmi yang layak dianggap oleh Istana Wakil Presiden, layak untuk diketahui, dibaca, dijadikan rujukan berpikir oleh masyarakat banyak. Betul. Dengan berat hati harus saya katakan, dari seluruh pernyataan resmi Wakil Presiden yang tercantum di kertas-kertas itu, saya mau bilang apa ya? Kualitasnya? Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Tidak ada kualitasnya. Oke guys, ya, itu singkat ya. Jadi memang di video ini Bang Reza menyebutkan bahwa Mas Gibran itu tidak memiliki kualitas baik secara pengetahuan dan juga naskah-naskah pidato yang di-share atau pemberitaan yang di-share di website resmi dari wakil presiden itu juga tidak ada yang substansial dan tidak memiliki kualitas. Selalu dia ingatkan seolah-olah tidak ada kualitasnya gitu kan. Nah, yang kedua, memang di video tersebut beliau tegaskan bahwa Mas Gibran itu, Pak Wakil Presiden, itu hanya seremoni-seremoni saja, kan gitu, mengikuti kegiatan. Nah, ini sudah saya bantah kemarin lah. Nah, sekarang lebih dipertegas lagi, ini kemudian diperkuat oleh Mas Hasan Nasbi. Ini nih, langsung ya kita dengarkan baik-baik ya. Ini juga sudah saya share di video sebelumnya. Dulu kan Mas Gibran di awal kan jangan menilai keaktifan itu hanya dari kemunculan di medsos dan di media sosial. Kan wakil presiden itu juga berkutat dengan dokumen, berkutat dengan memberikan saran dan pendapat. Banyak hal juga yang harus misalnya kegiatan program yang harus dipelajari. Dan dia juga
memanggil menteri kan untuk mendapatkan pemahaman, kepala badan, kepala kantor untuk mendapatkan pemahaman sehingga bisa memberikan saran dan pendapat yang terbaik untuk presiden. Gitu. Jadi jangan dilihat aktivitas itu saran dan pendapat yang ia berikan kepada Pak Presiden. Itu ya. Jadi perlu dipertegas bahwa Mas Gibran itu punya pikiran, punya pendapat, punya saran yang kemudian di-share kepada Pak Prabowo. Makanya di pemikiran, di informasi di video saya sebelumnya sudah saya tegaskan bahwa sehebat apapun wakil presiden, menteri-menteri, sepopuler apapun kalian, tetap saja kalau kemudian berkaitan dengan kebijakan pemerintah, baik Prabowo, Gibran dan seluruh kabinet merah putihnya, tetap yang akan diketahui publik bahwa itu adalah gagasannya presiden, kan gitu. Jadi mau itu kebetulan usulannya Mas Gibran, mau kebetulan usulannya Bahlil, usulannya Pak Luhut, tetap itu yang dinilai adalah Pak Prabowo, bukan Gibran, bukan Luhut, bukan Bahlil, guys. Kan gitu. Jadi nggak bisa kalau kemudian wakil presiden itu melampaui presiden, sudah menjadi kepala. Nah, salah satu keadaan yang kemudian bisa berpotensi melampaui itu adalah ketika di websitenya atau di pemberitaannya wakil presiden itu sudah seperti presiden. Itu bisa jadi konflik kan gitu. Nah, kita dengarkan singkat lagi nih dari Hasan Nasbi. ketika ke lapangan. Aktivitas di kantor itu kan juga aktivitas. Mungkin nggak tersorot, mungkin nggak dipublikasikan, tapi menurut saya juga sangat sibuk di situ. Kalau belum posting belum tentu nggak kerja bang ya? Iya, justru kemungkinan besar ketika misalnya nggak posting tuh lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Itu lagi sibuk-sibuknya gitu. Ketika kita ke lapangan justru bisa posting gitu loh. Kalau ada waktu buat itu. Dulu kalau kata Bang Hasan, kalau sering ke TV berarti lagi nggak punya job. Nah itu dulu bercanda waktu jadi konsultan politik ya. Kalau bisa 5 TV sehari, saya nggak bisa loh. 1 TV aja susah sehari kalau jadi konsultan itu. Ya, tapi pendapat ini masih sama nggak bang? Pendapat abang yang dulu ini masih abang Aminnya. Iya kalau misalnya begini, kalau anggota kabinet bisa 5 TV sehari ya. Oh, berarti bang. Berarti banyak waktunya ya. Banyak waktu luang. Atau memang kerjanya memang sosialisasi bang, bisa juga kan? Loh, kan kalau jubir abang harus 5 TV sehari itu KPI bagus malah kan? Itu kan kerjaan jubir. Saya aja nggak sanggup. Satu aja kadang-kadang sehari nggak sanggup. Anggota kabinet kata abang tadi, lu ente nggak. Makanya kalau ya dan kalau hitungannya posting. Oke guys ya, jadi itu langsung dibantah oleh Hasan Nasbi. Nggak bisa kita berpatokan di medsos, kita melihat aktivitas Mas Wapres itu cuma sekedar melihat di TikToknya, di pemberitaannya, ya kan? Dan jangan juga hanya sekedar melihat hal-hal yang normatif dan formal yang ada di website ya, karena memang nomenklaturnya harus seperti itu. Kan gitu. Nggak bisa Mas Wapres kemudian beropini, saya ke depan, nggak. Jadi Mas Wapres itu hanya akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kemudian itu dibingkai dari apa yang menjadi cita-cita yang diprogramkan atau yang kemudian dikonsensuskan bersama Pak Prabowo. Misalnya gini, saya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka akan menciptakan lapangan pekerjaan, atau saya akan membangun peradaban Indonesia semakin hebat. Saya akan membuat ABCD. Saya akan membuat pokoknya apa yang disebut oleh Indra tadi, Bang Reza. Oh, itu baru wakil presiden. Kalau kemudian Mas Wapres lakukan hal itu, maka dia kemudian sudah membuat satu kegiatan yang kompetitif dengan presiden. Ini repot, guys. Makanya setiap apapun ide, apapun gagasan, baik yang muncul dari dalam diri seorang wapres dan juga inputan dari menteri-menteri kabinet-kabinet ya, dari badan-badan, dari kepala-kepala badan, itu tetap sebelum di-upload di ruang publik, sebelum di-share di ruang publik, itu disampaikan kepada Pak Presiden yang punya kewenangan untuk mempopularisasi, mempopulerkan, mempublikasi, yaitu Presiden. Ya kan? Ada masalah ini, ada masalah itu, solusinya ini. Gak bisa wakil presiden yang main tancap gas, tetap dia minta dulu saran dari Pak Presiden. Atau dia serahkan kepada Pak Presiden, biar Pak Presiden yang eksekusi. Itu kan nomenklatur. Ya gitu ya, jadi clear ya soal Bang Reza. Itu akhirnya kemudian sudah terbantahkan juga secara tidak langsung oleh juru bicara. Saya menyebutnya Bang Hasan ini tetap juru bicara, walaupun dia punya kelembagaan komunikasi ya,
departemen atau lembaga komunikasi kepresidenan itu. Nah, tapi yang jelas saya ingin tegaskan bahwa teman-teman, ayo coba kita berpikir objektif saja memahami dan membaca situasi dan kondisi tentang keberadaan Mas Wapres. Nah, oke. Kita beralih sedikit. Saya mau kasih tonton kepada teman-teman. Ini ada pernyataan dari Pak Abraham Samad. Ini menarik menurutku gitu ya. Dan kita tahu ya, mantan ketua KPK ini sudah sangat anti kepada Pak Jokowi, sehingga itu pandangannya, pendapatnya, bahkan yang menurut dia mungkin pandangan itu adalah sesuai dengan fakta, menurut dia itu dia kemukakan di ruang publik, guys. Selain memang di podcast Speak Up-nya, kali ini dia bertamu ke tempatnya Kang Eep ya 11-12 lah mereka. Ini pada anti Jokowi semua. Oke. Kita dengarkan saja dulu, walaupun mungkin Anda pendukung Jokowi, Anda pembenci orang-orang yang nyinyir kepada Pak Jokowi, kita ikuti saja, kita ambil perspektifnya, baru kemudian kita akan reaction, guys. Ini dia Abraham Samad. Dulu kita flashback sedikit. Ya. Sebelum Jokowi memimpin, mungkin agenda pemberantasan korupsi itu punya punya semangat, punya harapan yang besar ya. Kita lihat itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan kalau kita coba lihat lagi, kita coba konfirmasi apakah betul, jangan sampai itu cuma perasaan subjektif, tidak objektif, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah lewat IPK kita, indeks persepsi korupsi kita yang selama itu lumayan bagus. Tapi ketika Presiden rejim Jokowi mulai memerintah, kita bisa lihat indeks persepsi korupsi kita itu sudah mulai menurun perlahan-lahan. Bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah kita sampai terjun bebas di angka 37 itu kan. Dari 42 sampai 37. Bayangkan berapa poin dia turun. Dan ujungnya yang semakin meyakinkan kita bahwa memang pemerintahan Jokowi ini tidak bisa diharapkan dalam agenda pemberantasan korupsi ketika satu kacamata untuk membaca, berjalan, dan bergaya dengan fitur lensa progresif yang mampu. Pemerintahan Jokowi melakukan revisi terhadap undang-undang KPK sebelumnya di tahun 2019 yang terkenal dengan reformasi di korupsi. Sampai ada korban, mahasiswa meninggal dan lain-lain sebagainya. Tapi itu diacukan begitu saja oleh rejim ini, dianggap biasa saja. Mereka lanjut terus melakukan revisi dan akhirnya diundangkan. Apa yang terjadi dari hasil revisi undang-undang itu, kita bisa lihat fakta bahwa KPK sebagai lembaga independen yang kita kenal selama ini itu kehilangan marwah. Kenapa saya katakan kehilangan marwah? Karena kalau kita lihat di UNCIC, United Nations Conference Against Corruption, kita kan menjadi salah satu negara penanda tangan ya, menyetujui dan kita sudah ratifikasi. Salah satu poin di dalam UNCIC itu menjelaskan bahwa setiap lembaga anti korupsi yang akan dibentuk di sebuah negara itu sifatnya harus independen. Dia bebas dari kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sehingga itulah yang terjadi di KPK masa lalu. Dia berdiri eksistensinya sebagai lembaga independen. Tapi ketika Jokowi merevisi, prinsip maka tadi dilanggar ya. Prinsip itu dilanggar dan itu tertuang di dalam undang-undang itu bahwa KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Karena dia menjadi bagian dari rumpun eksekutif, maka seluruh pegawai KPK yang tadinya juga sifatnya independen itu coba dikonversi menjadi ASN, aparatur sipil negara atau yang biasa kita kenal pegawai negeri sipil. Maka dilakukanlah tes wawasan kebangsaan, TWK, yang sangat terkenal. Dan sebenarnya tes ini tes abal-abal, akal-akalan untuk menyingkirkan orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang selama ini masih menjaga marwah KPK. Maka ada sekitar 56 sampai 57 orang itu disingkirkan lewat tes abal-abal yang disebut TWK. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes wawasan kebangsaan itu sangat unik sebenarnya ya. Pertanyaan-pertanyaan tidak relevan dengan apa yang ingin dihasilkan dari tes itu. Belum lagi kalau kita bicara lebih jauh bahwa sebagian besar dari mereka yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan ini adalah anggota kepolisian yang dulu berasal dari Akpol, Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Berarti dia sudah lulus masalah kebangsaan, wawasan kebangsaan ketika dia mendaftar jadi Akpol. Jadi ini unik sekali dan ini
semakin memperlihatkan kita bahwa ada desain, ada skenario terselubung memang untuk melucuti, ya melemahkan KPK baik dari eksternal maupun internal. Dari internal, pertama merontokkan kelembagaannya lewat undang-undang, lewat regulasi. Kemudian yang kedua, memasukkan komisioner lewat pansel-pansel abal-abal, ya, memasukkan komisioner-komisioner yang bermasalah secara integritas agar mereka ini bisa disandra oleh penguasa. Ketika mereka disandra, mereka tidak mirip-mirip isi kabinet lah. Ya, persis 100%. Jadi semua orang bermasalah. Dan itu fakta, Kang Eb. Kalau aku bicara tanpa fakta ini kan bisa dibilang fitnah. Itu fakta. Bisa dilaporkan kita ini. Kita bisa dilaporkan. Buktinya Lili itu kan harus keluar karena melanggar etik. Firly harus keluar. Belum lagi Yohanes Tanak juga dilaporkan dan lain-lain sebagainya. Itu fakta semua yang tidak bisa dibantah. Inilah yang terjadi pada KPK. Jadi kalau orang bilang kenapa KPK sekarang tidak seperti dulu? Karena faktanya memang KPK sudah di ujung jurang. Bukan sekedar dilucuti tapi menurut saya sebentar lagi dia akan terjun bebas. Kalau tidak diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan. Oleh karena itu sebenarnya orang yang paling kita harapkan bisa menyelamatkan KPK adalah pemerintahan Prabowo. Kira-kira wabil khusus Presiden Prabowo Subianto ya. Ya, benar sekali. Kira-kira kalau kita lihat atau saya dengar apa yang tadi Mas Abraham Samad ceritakan, semua atau sebagian besar penurunan itu terjadi pada saat Pak Jokowi masuk termin kedua ya. Revisi Undang-Undang KPK, kemudian periode kedua ya. Jadi bisa dibilang bahwa periode kedua ini memang menandai penurunan yang amat sangat tegas ya dalam agenda pemberantasan korupsi Jokowi. Dan itu kasat mata ya dilakukan. Kenapa saya katakan kasat mata? Karena ketika revisi undang-undang itu dilakukan, itu kan mahasiswa sudah turun ya. Hampir seperti 98, bahkan ada yang meninggal. Tapi itu diabaikan begitu saja. Bahkan pada saat itu sempat ada beberapa hari Jokowi masih sempat menjanjikan hal-hal yang membuai orang. Meninabobokan bahwa kita akan terbitkan Perpu. Ya, ternyata itu enggak ada. Ini keahlian presiden, mantan presiden kita itu. Iya, keahliannya di situ. Membuai banyak orang. Iya, kira-kira begitu, membuat kita terpesona. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, itu ketika Presiden Jokowi baru terpilih jadi presiden dan dilantik, lalu kemudian membangun kabinetnya. Itu kan ada satu peristiwa bersejarah sebetulnya yang tidak dilakukan oleh semua presiden yang lain, atau katakanlah yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya Pak SBY, yaitu nama calon anggota kabinet itu dikirim ke KPK. Benar. Mas Samad waktu itu ketua KPK. Betul sekali. Apa yang sebetulnya dilakukan waktu itu? Apa kolaborasi antara KPK dan Istana pada saat itu? Apa yang diminta dari KPK secara persisnya, Mas? Jadi sebenarnya pada saat itu calon-calon itu masih calon-calon menteri yang akan duduk di kabinet itu dikirim ke KPK. Karena itu kan janji, sebenarnya salah satu janji-janji yang dijanjikan Jokowi pada saat kampanye bahwa akan membuat kabinet yang bersih, yang transparan, orang-orangnya punya integritas, bebas dari dari persoalan-persoalan hukum, bebas dari perilaku korupsi, sehingga itulah yang dia mewujudkan, kira-kira seperti itu. Sehingga itulah yang dilakukan ketika beliau terpilih, beliau melaporkan semua nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet untuk dilakukan semacam evaluasi penilaian ya. Kayak orang minta SKCK mungkin di kepolisian kayak gitu ya. Dan kalau tidak salah KPK diminta untuk memberikan tanda dengan warna ya. Iya betul. Jadi kita diminta klarifikasi bagaimana posisi orang-orang ini. Ada yang misalnya hijau, kuning dan merah ya. Sebenarnya tidak seperti begitu, tapi mirip-mirip ya. Tapi kalau orang mengartikan begitu ya nggak ada masalah juga. Tapi mirip-mirip seperti itulah. Artinya kalau kuning itu mungkin begitu, walaupun tidak persis begitu. Kalau kuning itu kita serahkan kembali untuk presiden memutuskan. Ibaratnya bisa ada masalah lah dalam soal keberpihakannya. Kita kasih catatan bahwa orang ini ada potensi gitu, tapi belum melakukan, ada potensi sehingga kita serahkan kepada presiden untuk milih. Tapi kalau misalnya dia merah, lagi-lagi ini tidak persis begitu. Memang dia tidak bersih ya. Tidak bersih, dan kita minta bahwa presiden jangan sekali-sekali melantik orang ini. Itu tegas memang. Kalau hijau silahkan dilantik. Jadi memang ada 3 kriteria yang kita buatkan dan itu kita sampaikan ke presiden.
Alhamdulillah, menurut ingatan saya ya. Tapi tentunya kan ketika misalnya Kang Ep pada saat ini akan bertanya kepada saya, bisa nggak dibocorin nama-nama? Saya pasti tidak akan membocorkan, karena itu kan rahasia kan. Rahasia saya dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Saya juga tidak akan nanya begitu. Oke. Tapi yang saya ingin katakan begini, ketika kita sampaikan kembali kepada Jokowi, memang betul diikutin. Oke ya, betul diikutin bahwa yang kita merahin, merah misalnya nggak diangkat. Itu betul. Jadi kita wah luar biasa nih. Tapi setelah kita coba ikuti Kang Ep, ini unik. Memang nggak dilantik pada saat itu, tapi ketika ada reshuffle orang itu masuk kembali. Dan itu masih di termin pertama berarti ya? Iya, waktu reshuffle itu sudah ada yang lolos, ada yang lolos. Jadi sebetulnya kesungguhannya pun mulai Mas Samad ragukan dong waktu itu ya? Ya, saya mulai ketika ada reshuffle itu ya, ketika ada reshuffle. Lah kok yang merah dimasuk gitu? Iya, mulai ketika ada reshuffle ada yang masuk, di situ saya mulai tidak percaya lagi, mulai tidak percaya lagi 100% sama sahabat saya ini. Kan saya sahabat juga dengan Pak Jokowi. Oke guys, bagus sekali. Aku sengaja ya mempertontonkan ke teman-teman tentang bagaimana pengakuan Pak Abraham Samad ini yang berkaitan dengan kinerja Pak Jokowi ketika memimpin Presiden Republik Indonesia, baik di term pertama dan juga di fase kedua. Nah, yang menarik adalah terungkap bahwa ada hal-hal yang sebenarnya Abraham mencoba untuk memposisikan Pak Jokowi lah yang akhirnya mempertanggungjawabkan ketika terjadi penurunan korupsi, indeks pemberantasan korupsi. Itu terjadi di eranya Pak Jokowi, dan dia berani menyampaikan itu karena memang ada fakta terjadi penurunan dari poin 42 itu menjadi 37. Beberapa poin menurut dia adalah simbol bahwa telah terjadi penurunan pemberantasan korupsi lewat lembaga KPK. Ini menurutku menarik guys ya. Di satu sisi kita harus apresiasi, kita harus menghargai bahwa situasi memang terjadi, adanya konflik cicak buaya, adanya pelemahan terhadap KPK itu terjadi di eranya Pak Jokowi. Itu harus kita akui, itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita akui, itu harus kita akui. Tapi apakah kemudian 100% peristiwa konflik dan politik itu adalah peristiwa yang kemudian disetir atau dimainkan oleh Pak Jokowi itu sendiri? Tunggu dulu guys, kita juga harus melihat bahwa ada pertarungan lembaga kepolisian dan juga KPK yang memang juga terlihat sekali lembaga itu mempertontonkan tentang situasi kondisi yang tidak kondusif. Ya kan, begitu juga dengan Pak Abraham Samad gitu. Ketika terlalu tegas ya, kami setuju, kami suka sekali ketika dulu KPK itu memiliki taring. Ketika KPK menunjukkan etos kerja yang luar biasa, yang ternyata banyak membuat korban. Nah, korban-korban politik KPK ini kan banyak. Korban yang ditangkap karena peristiwa korupsi itu tinggi. Sehingga itu akhirnya terjadi perkelahian gitu loh. Bahkan Fahri Hamzah yang dulu juga anti Jokowi, ya kan, itu ada di DPR RI, kemudian sering berkelahi dengan KPK. Jadi pelemahan-pelemahan itu jangan difahami bahwa seolah-olah itu desain yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi. Apalagi kita ketahui bersama Pak Jokowi itu sendiri adalah masih dikungkung oleh partai besar yang kita sebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menyebutkan bahwa yang namanya Jokowi petugas partai. Jadi kalau mau dibilang pelemahan atau lemahnya KPK, itu tidak bisa kemudian kita sudutkan, walaupun yang namanya Pak Jokowi sebagai pemilik otoritas kewenangan tertinggi yang ada di negara ini. Jangan lupa, istilah petugas partai, Pak Jokowi masih dikerumuni oleh kelompok-kelompok, walaupun saya meyakini Pak Jokowi itu tidak akan bisa diintervensi bahkan oleh Megawati sekalipun, ya kan? Tapi ingat, partai penguasa juga memainkan peranannya. Nah, itu yang harus diingat. Makanya gara-gara Jokowi tahu, Jokowi mengerti bahwa bagaimana dia memimpin mulai dari Solo, gubernur di Jakarta sampai menjadi presiden 2 periode. Dia tahu strategi-strategi politik yang sering dimainkan oleh partai politiknya, sehingga itu akhirnya dia memainkan peran sebagai personal untuk menyelamatkan keadaan. Jadi gitu, aku pikir penting juga membaca situasi di balik dari angka-angka dan juga perspektif yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad. Tidak semua dong hal-hal yang kemudian terjadi kehancuran di eranya Pak SBY seolah-olah semuanya adalah salahnya Pak SBY. Semua ada masalah di eranya Pak Jokowi, itu semua adalah salahnya Pak Jokowi. Begitu juga di eranya Pak Prabowo terjadi peristiwa hal-hal yang tidak diinginkan, seolah-olah itu semua Pak Prabowo gitu. Jadi harus kita kemudian objektif juga, oke?
kita jangan terinabobokkan dengan yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad. Bagaimana mungkin orang yang sebenarnya juga seperti Pak Abraham tidak memiliki integritas, kemudian kita akan jadikan sebagai panutan. Oke, bahwa beliau sebagai mantan ketua KPK iya, tapi jangan lupa sebagai orang juga yang melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Tahu nggak peristiwanya Pak Abraham Samad? Yaitu dengan peristiwa KTP yang dianggap adanya pemalsuan. Bukan cuma beliau, bahkan ada seseorang yang kebetulan perempuan juga dipalsukan KTP-nya, yang di situ Pak Abraham Samad ikut terlibat gitu. Jadi bagaimana mungkin kita akan menjadikan panutan kepada orang yang juga punya masalah moralitas, masalah hukum. Oh itu politis ya, sudah terlepas bahwa benar Pak Abraham Samad itu dipolitisasi atau beliau dikriminalisasi, tapi sepakat atau tidak bahwa kan beliau ketika ditersangkakan, ketika kemudian tidak lagi menjabat sebagai ketua KPK itu karena apa? Karena memang ada problem moralitas, ada problem personal yang kemudian ternyata itu menyalahi aturan. Dalam konteks apa ya? Itu sebagaimana coba kita lihatlah di media itu kan pernah disampaikan tentang bagaimana Pak Abraham Samad ini pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanat undang-undang. Di antaranya adalah soal pemalsuan dokumen. Kan gitu guys. Jadi bagi saya begini, kita penting mengkritik Pak Jokowi itu harus, karena beliau waktu itu jadi presiden. Cuma apakah masih relevan pembahasan ini kemudian diungkapkan ketika beliau sudah tidak lagi menjadi presiden? Kan gitu. Apakah kemudian harus dikejar-kejar sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara hukum, sesuatu yang dicocok-cocok logikan gitu. Jangan sampai di sana tuh ada peristiwa orang pukul orang, oh itu gara-gara Pak Jokowi yang mimpin. Jangan sampai ada istilah tsunami di Palu sana, oh gara-gara Pak Jokowi presidennya. Jangan sampai itu seperti itu cara berpikirnya gitu. Bahwa kemudian pemerintahan Pak Jokowi ada hal yang perlu kita kritik, dan mungkin salah satunya adalah indeks pemberantasan korupsi itu menurun, itu perlu kita kritik di eranya Pak Jokowi. Tapi jangan kemudian difahami bahwa itu adalah desainnya Pak Jokowi, bahwa telah terjadi di era pemerintahan Jokowi, di rejim Jokowi, iya, tapi itu juga harus difahami ada politik besar di sana. Itu juga harus diketahui ada partai politik yang bermain di sana, ada elit-elit tertentu yang bermain di sana. Siapa? Tentu orang-orang yang merasa dirugikan oleh keberadaannya KPK. Tentu orang-orang yang merasa dihancurkan karir politiknya oleh KPK itu sendiri. Apakah Pak Jokowi korupsi? Apakah Pak Jokowi merasa terancam dengan KPK? Malahan reputasi seorang presiden, seorang Jokowi itu terlihat ketika KPK itu berhasil memberantas korupsi. Jadi nggak mungkin beliau kemudian mau melakukan pelemahan. Yang melemahkan itu adalah konflik internal di KPK itu sendiri, dan juga di lembaga lain terjadi konflik interest, terjadi problem hukum dan juga problem pencitraan kan gitu. Ya Pak Jokowi tentu dia harus mencari jalan tengah. Dia nggak bisa mengiyakan keinginan sok idealis, sok berintegritasnya teman-teman yang ada di KPK, sementara kemudian dia diserang secara politik oleh elit-elit tertentu. Ditambah juga dengan teman-teman mahasiswa yang melakukan serangan terus-menerus guys. Jadi justru saya melihat Pak Jokowi orang yang bijaksana ketika dia punya kemampuan menjadi presiden yang bisa membuat situasi dan kondisi KPK itu jauh lebih stabil ketimbang kemudian dia mengambil langkah yang bisa saja justru pertama bisa memperkuat KPK tapi kemudian membuat situasi politik menjadi berantakan. Yang kedua, bisa saja dia hanya mengikuti syahwat politik tertentu dan akhirnya membuat KPK itu benar-benar bukan cuma di ujung tanduk, tapi pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia semakin hancur. Jangan terjebak dengan data-data. Kalau kalian nggak sepakat, tulis di kolom komentar. Saya Bang Bill, Offside.